Kepiting ini hidupnya di Samudra Pasifik Selatan, deketnya Pulau Paskah. Pulau yang terkenal karena punya patung yang dijadiin emoji. Mereka tinggal di pecahan bumi kedalaman 2000 meter dan rumah mereka kelihatan berasap, tapi bukan gara-gara kebakaran. Tapi karena mereka ini tinggal di wilayah hidrotermal, di mana inti bumi mengeluarkan uap panas dari celah di dasar laut. Kepiting ini bodinya putih bersih, bukan karena pakai skincare, tapi emang dia itu nggak punya pigmen dalam tubuhnya. Uniknya, tangan kepiting ini punya rambut gondrong. Nah, rambut gondrong ini fungsinya untuk ternak bakteri yang nanti bisa dipanen jadi makanan dia. Jumlah populasinya nggak bisa dihitung ya. Bahkan ilmuwan pun nggak sudi ngitung karena hidupnya di kedalaman 2000 meter. Kepiting Yeti nggak bisa dimakan manusia karena rasa belerangnya kuat banget dan banyak bakteri berbahaya di dalam dagingnya. Kok bisa tahu kalau rasa sulfurnya berasa banget ya? Berarti udah ada yang pernah makan dong ya. Kepiting ini hidup di daerah tropis, termasuk di Indonesia, Kepulauan Pasifik, dan Samudra Hindia. Dia bukan kepiting laut, tapi kepiting darat paling gede di dunia. Bobotnya bisa sampai 4 kilo, dan panjang kakinya bisa nyentuh 1 meter. Kepiting ini kuat banget bisa mencahin kelapa cuma pakai capitnya. Makanya, dinamain kepiting kelapa. Dia keluar dari sarang pas malam hari buat cari makan. Selain kelapa, dia juga makan buah busuk, bangkai, dan kadang hewan kecil. Kalau masih kecil, mereka hidup di laut dulu. Tapi pas udah dewasa, pindah ke darat sepenuhnya. Yang unik, mereka bisa manjat pohon, bahkan sampai ke atas banget buat ngambil kelapa. Populasi kepiting ini makin turun gara-gara diburu manusia. Soalnya dagingnya katanya enak banget dan dianggap eksotis. Padahal di banyak tempat, mereka udah dilindungi. Kepiting kelapa juga penting buat ekosistem darat, karena bantu bersihin sisa organik di alam. Kalau mereka punah, banyak bahan alami yang gak akan terurai secepat sekarang. Kepiting ini hidup di lautan dalam Jepang, biasanya di Teluk Suruga dan Semenanjung Izu. Kakinya panjang banget, bisa sampai 3 meter, tubuhnya gede dan kuat. Dia bukan predator, tapi dia makan bangkai sama sisa hewan laut yang jatuh ke dasar. Kaki panjangnya bikin dia bisa ambil makanan di area luas tanpa banyak gerak. By the way, umur kepiting ini bisa sampai 100 tahun loh. Dan hebatnya lagi, kepiting ini jadi indikator kesehatan dan kebersihan di dalam laut. Misalnya nih ya, kalau kepiting ini populasinya menurun, berarti akan banyak bangkai di dasar laut yang tidak termakan. Kalau bangkai itu tidak dimakan, maka akan melepas gas amonia yang berlebihan. Gas itu akan merusak ekosistem dasar laut dan akan mempengaruhi makhluk hidup lainnya. Sayangnya, populasi mereka berkurang karena dagingnya dianggap makanan mewah di Jepang. Untungnya, pemerintah Jepang udah membatasi penangkapan kepiting ini. Mereka boleh dipanen hanya di bulan Januari sampai April. Kepiting ini hidup di perairan dangkal pesisir dan muara sungai, terutama di Asia Tenggara dan Australia. Tubuhnya besar dan pipih, panjang bisa mencapai 60 cm, tapi tebal tubuhnya relatif tipis. Cakarnya kuat dan lebar, digunakan untuk menggali liang dan mempertahankan diri dari predator. Kepiting ini aktif di malam hari, keluar dari liang untuk mencari makanan seperti ikan kecil, moluska, dan detritus organik. Mereka bisa berjalan menyamping dengan cepat, membuat gerakannya berbeda dari kebanyakan kepiting lain. Mereka hidup soliter, biasanya tinggal di liang yang mereka gali sendiri, dan sangat teritorial. Yang paling luar biasa, darah kepiting ini berwarna biru karena mengandung tembaga. Darah mereka digunakan dalam dunia medis untuk mendeteksi racun atau bakteri. Dagingnya bisa dimakan, tapi cenderung keras dan tidak umum dikonsumsi secara luas. Mereka juga menjadi mangsa bagi burung pantai dan ikan predator besar. Kepiting ini hidup di air dangkal, terutama di Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Tubuhnya kecil banget, panjang badannya sekitar 3-5 cm, dengan warna oranye muda dan bintik-bintik putih di cangkangnya. Yang paling unik adalah, dia selalu membawa 2 anemon laut kecil di kedua capitnya. Kalau dilihat emang kayak lagi memakai sarung tinju, makanya mereka dinamai kepiting boxer. Anemon itu digunakan sebagai alat pertahanan. Kalau misal ada predator
predator yang menyerang, ya tinggal ditonjok aja pakai anemon itu. Sebagai gantinya karena udah dijadiin sarung tinju, anemon ini dapat sisa-sisa makanan dari si kepiting. Dan si anemon juga berterima kasih karena akhirnya hidup mereka ada gunanya. Kepiting ini aktif di malam hari. Mereka keluar dari celah karang untuk mencari makanan berupa sisa organik dan plankton. Mereka hidup berpasangan dengan si anemon yang ada di tangannya selama seumur hidup. Kalau misal anemonnya gugur saat bertugas, si kepiting bisa membelah anemon yang masih hidup untuk menggantikan yang mati tadi. Kepiting ini tidak dimakan karena ukurannya kecil dan punya racun ringan dari anemon yang menempel di capitnya. Kepiting ini hidup di perairan dangkal, pantai tropis dan subtropis, termasuk Karibia dan Samudra Atlantik. Tubuhnya kecil, panjang sekitar 4 cm, tapi kakinya panjang dan kuat. Tubuhnya berwarna merah gelap sampai ungu. Dengan cakar tajam untuk menangkap mangsa dan mempertahankan wilayah, kepiting ini aktif di malam hari, berburu ikan kecil, moluska, dan sisa organik sebagai makanan utama. Mereka punya penglihatan bagus di kondisi cahaya rendah, membantu berburu saat gelap. Mereka hidup soliter dan teritorial, biasanya tinggal di liang atau gua kecil di dasar laut. Keunikannya ada di cakar yang panjang dan kuat, bisa digunakan untuk menahan mangsa atau mempertahankan diri dari predator. Kepiting vampir berperan sebagai predator kecil dan pengurai, menjaga keseimbangan ekosistem pesisir. Kepiting ini tidak umum dimakan manusia karena ukurannya kecil dan cakar yang keras. Jadi, dagingnya tidak banyak dan sulit diolah.